Audio Jungle. Sore Pak Nasir. Selamat sore. Ini untuk agenda hari ini Komisi A di Kalisapuk ini apa ini Pak Nasir? Iya, kita mengadakan peninjauan kerja di Desa Kalisapuk dalam rangka istilahnya ingin mengetahui dari dekat seperti apa sih istilahnya hiruk pikuknya pemerintahan desa yang ada di Desa Kalisapuk. Artinya tadi sempat dibahas adanya masalah perda pasar, apa tentang IMB dan lahan hijau dan RT/RW ini gimana Pak? Wah, ini nanti kita tinjau kembali ya, kaitannya terkait perda pasar kan saya kurang tahu persis itu terkait pasar, apakah itu pasar milik desa atau pasar milik perorangan ya kan, kita kan belum tahu persis ya, karena kalau kembali ke pasar itu kan bukan tupoksi kita Iya. kalau kembali ke pasar itu tupoksi Komisi B. Oke. Harapannya apa ini Pak? Ya harapannya ya ke depan monggo ya, manakala mungkin terkait dengan adanya pasar itu ternyata di Desa Kalisapuk itu memang sangat-sangat isinya potensi, ya mungkin ini sebetulnya sangat menguntungkan katanya untuk isinya membuat isinya meningkatkan PAD khususnya Desa Kalisapuk gitu. Oke, terima kasih Pak Nasir. Sukses selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pesugihan beserta Bapak Sekcam dan jajarannya. Yang saya hormati dari Dispermades Bapak Arifin beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalisapuk. Yang jelas saya hormati adalah rekan-rekan Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap. Langsung saja biar tidak terlalu lama karena memang waktunya sudah sore. Sebelumnya saya sedikit bertanya-tanya dan ora debatin. Ini perangkatnya sudah semua Pak? Oh gitu. Jadi PK di sini yang banyak tamunya, bukan yang di PK. Ini sebenarnya kurang efektif karena yang datang ke sini Pak Camat rawuh, Pak Sekcam rawuh dari Dispermades, langsung Pak Arifin juga rawuh, DPRD, jajaran pimpinan beserta anggota sebagian besar rawuh, tapi perangkat desanya malah mundur. Tanpa mengurangi rasa hormat, meskipun Bapak Patria Semoro tidak bisa rawuh ke sini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada peninjauan kerja Komisi A hari ini. Yang tujuannya pasti ingin menjadikan sesuatu yang baik, khususnya saya karena saya berasal dari Dapil 6 dan tinggalnya di Kecamatan Pesugihan. Pasti saya menginginkan hal yang baik di Kecamatan Pesugihan, lebih baik daripada hari kemarin. Karena tidak hanya ramai di Kecamatan Pesugihan, tetapi di seluruh Kabupaten Cilacap, Kecamatan Pesugihan punya desa yang nyentrik, yang sedang diperbincangkan banyak orang. Itu desa saya sendiri, Desa Pesanggerahan, yang saya harap kejadian yang sama atau semacam tersebut tidak akan terjadi lagi di desa-desa lain. Allahumma amin. Dalam satu keluarga besar desa itu ada kepala desa, sekdes, dan perangkatnya. Sebenarnya sangat disayangkan kalau hari ini perangkat desa Kalisapuk itu tidak bisa hadir semua. Mohon maaf, niki dari bagian apa saja? Kasih keserah, kasih pemerintahan, bendahara, keuangan, tidak ada. Justru sekdesnya, oh ini
Mbak Sekdes, Bu Sekdes ya. Tapi kasih-kasihnya yang sebenarnya vital yang harusnya ada di sini tidak rawuh. Mudah-mudahan kali Sabtu memang tidak ada sesuatu yang harus dibicarakan atau dibahas secara krusial. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa pembangunannya itu memang belum sempurna, tapi sudah bisa dikatakan kondusif, ngaten nggih Pak. Kemudian tadi mengusulkan adanya tambahan kesejahteraan, gitu Pak. Tambahan kesejahteraan karena kerjanya kesel, tapi yang ngendika Pak Lurah ingin kesejahteraannya ditambah, tapi komisi A datang ke sini saja tidak bisa berbangun semua. Jadi sing kepengen kesejahteraannya tambah itu perangkatnya apa kepala desanya gitu loh. Oh semua, tapi ini perangkatnya nggak mau Pak. Sepanjang kalau menuntut berarti siap dituntut karena kinerjanya jelas nanti juga akan dengan sendirinya punya tanggung jawab yang masing-masing pasti harus mempertanggungjawabkan. Termasuk dengan adanya pembangunan jangan sampai terjadi pergeseran anggaran atau penyalahgunaan anggaran yang nantinya akan berdampak kurang baik terhadap desa. Karena Kecamatan Pesugihan sudah ada kasus di Desa Pesanggerahan yang tentunya Pak Kepala Desa Kalisabuk sudah paham persis, dan Kalisabuk termasuk desa gemuk dengan angka yang tadi disebutkan kurang lebih 14.000 penduduk, yang artinya di sini mungkin anggarannya juga besar, bahkan lebih besar daripada Desa Pesanggerahan. Ya, semua elemen itu punya kesempatan yang sama untuk salah, tetapi hal tersebut bisa diminimalisir ketika memang kalau bisa dikatakan korupsi itu berjamaah. Ngerti ya? Korupsi itu biasanya berjamaah, tapi ada yang korupsi itu sampai tidak berjamaah. Mungkin memang ya anak salah yang baik sing nandani, tapi tidak ada hal yang baik entah itu berjamaah atau tidak. Yang namanya korupsi tidak bisa dihindari, dan kalau ada pemikiran semua bisa diselesaikan dengan uang, saya pastikan tidak ada. Ngaten Pak Beto. Komisi A belum bisa ngomongin boten jere. Jadi mudah-mudahan Desa Kalisabuk termasuk Desa Tauladan yang tidak merepotkan Bapak Camat dan Bapak Sekcam, karena beliau-beliau ini sudah cukup sakit kepala dengan adanya kasus di Desa Pesanggerahan. Tentunya Kalisabuk sehat walafiat Bu. Pak, sehat mboten? Sehat? Oke. Nek mboten sehat diobati aja nanti kebanjur. Nek pun kebanjur, nek ora dadi matine, dadi ora bisa mlakune. Pokoke niku. Jadi kalau ada sesuatu yang memang masih bisa diperbaiki dari sekarang, jangan menunggu ada sesuatu yang ramai. Kalau sudah ramai itu diperbaiki susah. Apa malih mikirane wonten wartawan yang pada ngerti dirametna wartawan sing arep nangani bingung. Arep nampani duit, wis kemenangan wartawan, orang nampani butuh duit. Jadi kok nggih Mas wartawan. Terima kasih wartawan kadang memberikan kita shock terapi dan harus lebih hati-hati setiap langkahnya. Itu positifnya. Yang negatifnya kadang kita takut mau bertemu wartawan. Kenapa takut? Biasanya karena salah. Mungkin itu dari saya. Monggo mau ditambah oleh teman-teman yang lain dari Pak Ismail atau dari Dispermades. Nun sewu, gimana Pak Arifin untuk Kalisabuk ada masalah membuatan baik itu dari birokrasi, regulasi atau semacamnya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk pemerintah desa Kalisabuk tidak ada masalah yang
dikawal terus, kalau masih bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan dulu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian teman-teman yang lain, Pak Minto, ini anggota Komisi A yang paling kritis. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang terhormat, langsung saja berhubung waktu sudah sore. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menjadi catatan untuk kita semua. Kenapa hadirnya ke Desa Kalisabuk? Mudah-mudahan kita sama-sama masih meraba-raba ada apa gerangan kok bisa Kalisabuk dijadikan objek peninjauan kerja Komisi A. Mungkin sebagian besar bertanya seperti itu, tapi pada prinsipnya tidak perlu kita buka di sini. Kenapa kok akhirnya Komisi A menjatuhkan pilihan ke Kalisabuk? Tapi yang prinsip kehadiran kita di sini untuk saling mengingatkan bahwa jalannya pemerintahan desa secara umum harus selalu berpegang kepada regulasi atau peraturan yang ada. Intinya seperti itu. Sebagai mitra, kami selalu mengingatkan kepada mitra-mitra komisi kami untuk mengedepankan transparansi, terus cantolan hukumnya juga harus selalu menjadi pegangan. Intinya itu. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan lagi, apa yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Dapil 6, Mbak Amel tadi tentang pansus. Hari ini ada 4 pansus yang dibentuk, yang salah satunya nanti berkaitan dengan tentang ruang, penggunaan ruang, kebutuhan akan ruang untuk pembangunan. Nah, Kalisabuk ini masuk kategori di rencana detail tata ruang wilayah perkotaan. Ini masuk sebagian Pak Camat ya, nanti sama sebagian itu masuk sebagian sama Jarum Legi, wilayah kota dengan sebagian Jarum Legi, sebagian kecamatan Sugian, dan kemungkinan Kalisabuk ikut di dalamnya. Nah ini hal ini perlu dipersiapkan dari sekarang agar nanti market plan, rencana detail di Kalisabuk, misalnya kawasan ini masuk zona hijau, tapi rencana ke depannya untuk pengembangan wilayah menjadi zona niaga atau mungkin zona perdagangan dan jasa, ini perlu ditata. Karena Pak Kepala Desa sempat dulu waktu di kecamatan kayaknya tentang pasar desa itu kan. Nah ini pasar ini berdiri sudah sesuai dengan peruntukannya belum di lokasi yang bersangkutan. Ini catatan juga. Kalau misalnya berdirinya bangunan pasar tersebut ternyata masih di zona hijau, berarti masalah juga ini kan. Tidak mungkin pemangku kebijakan yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan akan mengeluarkan izin. Itu hukum. Jadi nggak mungkin pemangku kebijakan yang mengeluarkan IMB akan serta-merta mengeluarkan izin membuat mendirikan bangunan selagi di lokasi tersebut tidak boleh berdiri sebuah bangunan. Kalau sampai ini muncul izin, pidana ranahnya. Ini jadi harus hati-hati. Jadi monggo Pak Camat besok sebagai komandan di kecamatan, karena revisi perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap juga direvisi besok Pak Camat. Jadi setiap 5 tahun kan ditinjau ulang. Nah ini kesempatan karena pembahasannya 8 fraksi kemarin menyetujui untuk dibahas di setiap kecamatan. Jadi pembahasannya nanti per kecamatan, sehingga detail-detail tentang rencana kedepannya suatu daerah, suatu zona mau dijadikan zona ekonomi, pertanian, industri, itu sudah terkotak-kotak, sudah terbagi-bagi.
Nah ini perencanaannya dari sekarang, daripada nanti terjadi bangunan sudah berdiri tapi ternyata IMB-nya nggak bisa diurus. Kalau kita bertindak dan berpegang sesuai perda, harus dibongkar, gitu. Tapi kan kemungkinan tetap fleksibel lah. Jadi harapan kami ke depannya nantinya sebelum ketok palu perda ini menjadi perda yang sudah sah untuk diberlakukan, nanti pemangku kebijakan di setiap kecamatan untuk sudah bisa merencanakan. Jadi terkait dua pansus ini, mudah-mudahan nanti Pak Camat secepatnya juga mungkin akan menerima surat perintah dari pimpinannya yang di kabupaten. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Jadi intinya kami berharap, karena di pemerintahan desa SOTK-nya kan jelas sudah ada. Harapan jangan sampai kewenangan itu terpusat pada satu orang. Karena sudah jelas tupoksinya masing-masing, kasih, satgas, kepala desa. Ini sudah terang benderang. Nah, jangan sampai sebenarnya personilnya ada, tapi kewenangan berpusat pada satu orang. Diberdayakan semuanya sesuai tupoksinya. Kalau sampai akhirnya ada satu perangkat desa, ada satu kaur atau mungkin pembantu kaur atau apa yang kira-kira tidak bisa diberdayakan karena sesuatu hal, ya monggo ditarik, masih sanggup enggak bekerja, kalau enggak ganti dengan yang lain. Gitu. Ini untuk menghindari penumpukan kewenangan pada satu orang. Kalau misalnya yang berperan sekali kepala desa, dikhawatirkan nanti penumpukan kewenangannya pada satu orang kepala desa yang pada sebenarnya enggak punya kewenangannya sekdes diambil kepala desa, kewenangan bendahara untuk memegang keuangan desa dipegang oleh Pak Kades. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat terkait dengan viralnya beberapa desa di Kecamatan Sugian yang akhirnya naik menjadi komoditas pers media. Harapan kami ke depannya biar tidak terjadi miss. Rakyat juga menafsirkan sendiri-sendiri, pemangku kebijakannya juga bingung. Tapi prinsipnya, karena kami adalah representasi dari panjenengan semua masyarakat, jadi setiap ada pengaduan, setiap ada laporan yang masuk ke lembaga kami, pasti kami turun tangan, kami turun ke bawah, menggali informasi sebanyak mungkin, cross check. Investigasi bukan bidang kami. Kami hanya mencari informasi, dipadukan nanti dengan penanggung jawab perangkat daerah yang membawahi panjenengan semua. Jadi kami tidak akan intervensi karena beda kewenangan, tapi kami menginisiasi selagi masih bisa dimusyawarahkan apa sebenarnya yang terjadi di desa tersebut, kita pasti turun. Jadi harapan kami ke depannya seperti itu. Jangan sampai apa yang disampaikan Mbak Anggi tadi di desanya Mbak Anggi terjadi seperti itu di sini. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Allahumma amin. Saran saya itu saja, karena tidak ada hal penting lain yang mungkin perlu disampaikan. Intinya hanya saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang di desa sebelah. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Berhubung waktu sudah sore, apabila ada tutur kata dari kami yang tidak berkenan, manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilang dan keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat mungkin memberikan statement, silakan. Silakan Pak.
untuk mengambil langkah-langkah penertiban perbaikan sistem administrasi maupun pengelolaan keuangan desa. Kami berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan pembinaan perbaikan secara intensif. Kita laksanakan monitoring, dan besok Sabtu Minggu walaupun kondisi libur kami akan melaksanakan semacam berlosing, kemudian latihan gas 2 hari pun kepada perangkat-perangkat desa untuk kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Setelah itu nanti kita laksanakan juga pembekalan yang lebih menyeluruh agar dalam penyusunan APBD 2021 ini bisa benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan panduan yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saling terkait semuanya. Itu prinsip kami akan kita lakukan. Apa yang menjadi suatu tanggapan dari yang terhormat Komisi A akan kami menjadi suatu bagian yang akan kita ingatkan kepada seluruh perangkat desa yang ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, matur nuwun, dan kami terus berkomitmen untuk bersama-sama membangun desa yang ada di Pesugihan ini sesuai dengan aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan situasi pendidikan Sabu, tentunya yang menyangkut tentang masyarakat kita. Yang pertama, kami harapkan bahwa Kali Sabu termasuk juga dari Sido, sehingga sampai saat ini kelihatannya dari MIB dan sebagainya sepanjang Kali Sabu dan Raya belum bisa dalam penanganan. Sehingga yang pertama, saya sangat setuju sekali apabila perda kita dirubah, artinya dengan aturan perda sekali 5 tahun. Kami mohon bahwa Kali Sabu supaya menjadi mungkin jalur yang, kalau IMB kan berarti jalurnya kuning, sehingga selama ini padahal banyak bangunan yang berdiri di wilayah Jalan Raya Kali Sabu, sehingga sampai saat ini kan sesuai dengan aturan belum mempunyai izin bangunan. Sehingga terima kasih dengan nanti ada perubahan mudah, sehingga Kali Sabu juga salah satunya juga menambah satu PAD yang dilakukan. Terus yang kedua, bagi ibu sekalian, tadi sudah saya lupa berkaitan dengan adanya pasar desa. Bukan pasar desa, pasar yang didirikan oleh seseorang pribadi. Sampai saat ini kalau kita melihat dari aturan regulasi itu belum memenuhi syarat. Salah satunya karena itu adalah pasar pribadi yang saat ini kami juga tidak bisa mengganggu, karena hal yang berkaitan dengan pribadi, tanah pribadi, terus gawe dewek. Tapi kalau melihat dari situasi kondisi bahwa pasar tersebut adalah juga sudah menggunakan bahasanya yang arsip, Pak. Padahal sesuai dengan aturan undang-undang bahwa seseorang memberdayakan orang banyak, tapi paling tidak kita harus minta izin kepada dinas instansi yang terkait. Sampai dengan sekarang izinnya belum ada sama sekali. Bahkan orangnya itu sudah sekali dikomunikasikan, Pak. Kalau memang bisa kerjasama dengan desa, kemungkinan juga bisa ditingkatkan pasar tersebut. Sehingga dari beberapa laporan yang kepada kami terkait dengan keluh kesahnya saat ini adalah di pasar tersebut. Yang pertama, saluran itu kadang-kadang kalau banjir itu kalau hujan itu terjadi banjir, Pak. Termasuk rumah kami juga kebanjiran, Pak. Terus terang saja masuk rumah. Ini karena sumbatan daripada jalan air itu sangat sempit. Bahkan kami sudah berupaya dengan PUJT termasuk untuk bisa dibuat drainase di jalan raya antara jembatan pom bensin sampai dengan Sitopongan untuk mengurangi genangan air yang ada di desa, yang ada di wilayah kami antara Gelar Wetan, Bong Manis sampai dengan Gelar Kulon. Karena saat ini kadang-kadang sungai kami saat hujan itu tidak bisa menampung debit air yang tinggi, yang diawali dari sumbernya itu dari wilayah Jondong yang masuk Kali Sabu. Dari beberapa sungai ini adalah ada hilirnya di Kali Sabu, Pak. Sehingga kemarin pada saat peninjauan kerja di Jondong itu kami melaporkan bahwa saat ini perlu menjadi salah satu adalah penanganan tentang Sungai Kali Sabu, Pak. Karena Kali Sabu ada
ada sungai yang dilalui oleh debit air yang dari sumbernya dari Dondong, mulai dari Dondong, Pelayan dan sebagainya melalui kali satu sungai. Nah ini berkaitan dengan tersebut, kami ini membahas tentang pasar. Nah tadi saya ingat bahwa kemarin pada waktu itu mohon untuk diberikan salah satu petunjuk barangkali, karena salah satunya pasar tersebut sebenarnya potensi, tapi dalam pengelolaan itu belum sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya kami juga sebutkan karena dia adalah pasar pribadi, pasar perorangan yang saat ini mestinya perlu dikembangkan. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa untuk kali satu nanti dalam kategori masuk daerah perkotaan. Sehingga kami mohon petunjuk khususnya pada Komisi A, mudah-mudahan apakah kami harus kita manggil yang bersangkutan nanti berkaitan dengan dinas yang terkait sehingga direncanakan atau dimusyawarahkan tentang pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan legislasi. Karena saat ini sebetulnya pengembangan pasar ada sudah dibuat, tapi saat itu adalah di tanah masih tanah basah, salah satunya sawah. Yang kedua, kebetulan itu saluran genangan itu yang dari desa, sehingga saat ini masih menyempit dan kami sudah berupaya untuk membuat proposal kepada PSDA yang kemarin saya hitung pembuangan air sampai dengan Semampir itu sampai ke Kali Prabaja itu kurang lebih adalah 3 miliar. Nah ini kami sudah mengajukan Pak, ini mohon untuk didukung ataupun dikawal oleh para anggota dewan sehingga mudah-mudahan tercipta ataupun sesuai dengan rencana masyarakat kami dan khususnya adalah jumlah tidak kebanjiran Pak. Ini itu hal yang berkaitan dengan sebetulnya bukan masalah, cuma kita luruskan bagaimana beliau yang punya pasar itu bisa mengikuti regulasi yang kita laksanakan. Terima kasih Pak, itu yang mau disampaikan. Komisi apa ya? Itu ya. Yang tentang PSDA itu berarti kan irigasi saluran itu kan masuk Komisi C. Kemarin sidang sini sebenarnya, tapi kalau desanya jenengan bukan. Kemarin 3 kayaknya turun ke bawah semua. Minum ya, bukan sekali satu. Ya, tapi pada prinsipnya ya bagus jenengan menyampaikan. Tapi satu yang perlu digarisbawahi ini tentang pasar. Mungkin tupoksi Komisi A salah satunya tentang perda, pelanggaran perda. Larinya ke situ nanti. Berarti kan perda tentang pasar mungkin dilanggar, terus perda tentang tata ruang juga terindikasi, baru terindikasi karena kita belum turun langsung. Nah, untuk menjembatani ini semua, tolong nanti mungkin Pak Camat yang mengkoordinasikan, karena ini berkaitan dengan perangkat daerah yang mempunyai kebijakan terhadap pasar. Berarti kan Dinas Perdagangan dan UMKM ya Pak Camat. Kalau pasar ya. Ya, ini tolong nanti untuk bisa audiensi. Kalau misalnya jenengan perlu untuk audiensi yang dimediasi oleh lembaga kami DPRD, silakan jenengan berkirim surat ke Ketua DPRD nanti mendelegasikan kepada komisi yang berkompeten. Surat resmi kalau ada pengaduan dari panjenengan tentang keberadaan pasar itu menimbulkan dilema. Dalam artian pemerintah desa tidak bisa menyentuh misalnya. Bingung sih? Harusnya kan ada retribusi, setidak-tidaknya desa juga ada PAD. Paling tidak seperti itu yang diharapkan kan. Ini kan dilematis. Di satu sisi itu modal perorangan, itu loh. Tapi kegiatannya kegiatan pasar, kan seperti itu. Ya coba nanti dikondisikan, monggo Pak Camat dikomunikasikan. Kita prinsipnya kita juga siap untuk melakukan audiensi dengan para pihak dari pemerintahan desa, dari pemangku kebijakan di perangkat daerah, terus dari Satpol PP nanti, dari PUPR, siap lah intinya. Jadi mohon itu dulu dikomunikasikan, solusinya bagaimana, gitu loh. Kalau saya pernah dengar dari Kasatpol PP itu harus ada aduan dulu, ada pengaduan, baru inspeksi, sidak gitu loh. Kalau apa ya, kalau hanya sekedar kerungu-kerungu tok itu tanpa ada aduan, nggak mau melakukan tindakan justisia gitu loh, Satpol PP gitu. Jadi memang harus ada
pengaduan dulu. Itu yang sangat dilema kami Pak, karena beberapa masyarakat sudah besar. Tapi nyatanya tidak ada apa ya bahasanya ya itu seperti itu apakah itu berkami dan kita meneruskan sehingga seolah-olah ini apa terkondisikan dan tidak semata-mata kami yang dianggap mungkin ada tujuan. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya memang kita sepakat di komisi masing-masing, karena ini bisa lintas komisi, nanti rapat gabungan komisi mempunyai kekuatan sebagai perwakilan masyarakat, insya Allah ada solusi. Itu aja Pak. Ya, ya paham ya? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kiranya cukup sekian dari kami. Atas perhatian dan kronologinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pengaduan, tapi tadi bahasa tidak dibuka di sini itu apa? Nah, yang membawa ke sini mengagendakan ke sini kan bukan kita. Itu inisiatifnya bukan datang dari kita. Jadi nggak tahu persis. Kalau yang di kasus di Bukan khususnya dulu sini. oh sini nggak tahu, kita nggak tahu. Yang jelas ada agenda PK kita turun ke sini. Yang mengagendakan ini Siapa Pak? saya sendiri nggak tahu. Maksudnya dari instruksi kepala apa itu dari ketua DPR apa dari mana Pak? Oh SP-nya jelas ketua DPR tahu. Nggak tahu. Tapi tentang materi apa yang di sini kita nggak tahu. Berarti komisi A ini nggak mengerti materi tujuan datang ke sini gitu. Pemerintahan desa secara umum itu saja Pak. Asal secara umum, secara Iya. ini tidak ada. Nggak ada. Berarti Ya paham udah. Ya. Ya, Kasih, itu. Pak. Jadi